Mitra TA TV berjumpa kembali dalam spesial event dalam rangka peningkatan produktivitas tembakau pemerintah Kabupaten Sukoharjo, bangun jaringan irigasi tingkat usaha tani atau JITUT dan jalan usaha tani atau JUT. Anggaran yang digunakan berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT 2021. Untuk kegiatan pagi ini kami melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari cukai bagi hasil tembakau di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya adalah di Desa Pondok, di mana pada tahun anggaran 2021 ini kami mendapatkan anggaran dana bagi hasil cukai tembakau itu sebesar 912 juta rupiah. Yang kami gunakan untuk perbaikan jalan usaha tani di lokasi tanaman tembakau. Salah satunya adalah di Desa Pondok. Anggaran itu kita gunakan untuk pembangunan jalan usaha tani sebanyak 4 unit. Kemudian perbaikan jaringan irigasi ada 4 unit. Kemudian juga kami lakukan untuk pelatihan petani tembakau sebanyak 200 orang. Sehingga harapan kami dengan adanya dana yang kita gunakan ini dapat meningkatkan produksi dan produktivitas khususnya bagi petani tembakau di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Untuk pendapatan petani tembakau memang kami secara rinci ya, belum bisa. Terkait dengan upaya yang kita lakukan, khususnya adanya kegiatan DBH-CHT yang di wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk komoditas tembakau, produktivitasnya ada kenaikan. Ya. Yang tahun musim tanam yang lalu rata-rata produksi per hektarnya sekitar 6,5 ton. Ya. Saat ini, kami ulangi, per hektarnya rata-rata 25 ton. Ya. Saat ini hasil beberapa petani yang kita lakukan panenan dicapai rata-rata produksi sekitar 28 ton. Ya, panen ya, daun basah ya, basah. Sehingga ada kenaikan yang cukup menggembirakan. Harapan kami ke depan untuk dana bagi hasil cukai tembakau yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan akan dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan budidaya khususnya tembakau yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Jadi untuk memastikan produksi yang kita lakukan ini bisa diterima pasar dengan nilai yang menggembirakan, maka kami melalui kelompok petani tembakau menjalin kemitraan dengan para pedagang besar. Kalau di wilayah Kabupaten Sukoharjo ini ada beberapa mitra kita untuk melakukan pembelian-pembelian yang sesuai dengan harga pasar, dan ini sudah terjalin cukup lama sehingga untuk pemasaran ini tidak menjadikan masalah ya. Hanya memang fluktuasi harganya ini menyesuaikan dengan kondisi pasar. Untuk potensi tanaman tembakau yang ada di Kabupaten Sukoharjo saat ini ada di kisaran angka sekitar 80 hektar. Yang ini coba kita pertahankan dan bahkan kita coba kembangkan sesuai dengan potensi wilayah khususnya di Kecamatan Grogol dan Gadak serta sedikit ada Mbaki ya. Grogol, Mbaki, Gadak ini memang potensi areal tembakau yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ada di angka sekitar 80 hektar sekian. Dinas Pertanian dan Perikanan mendapatkan anggaran 912 juta rupiah dari DBH-CHT 2021 untuk bidang kesejahteraan masyarakat dalam program peningkatan kualitas bahan baku. Pada kesempatan ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Bagas Windaryatno melakukan pengecekan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBH-CHT tersebut. Secara umum, anggaran yang diterima Dinas Pertanian dan Perikanan yang berasal dari DBH-CHT digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani atau JITUT dan jalan usaha tani atau JUT, serta pelatihan petani tembakau sejumlah 200 orang. Jalan usaha tani dibangun di Desa Belimbing, Kecamatan Gatak, Desa Kudu, Kecamatan Baki, Desa Karanganyar, Kecamatan Weru, dan Desa Podo, Kecamatan Grogol. Sedangkan JITUT dibangun di Desa Kagoan dan Sanggung, Kecamatan Gatak, Desa Menuran, Kecamatan Baki, serta Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura. Pada kesempatan ini, Bagas berpesan kepada para kelompok tani, pemerintah desa dan pendamping petani untuk merawat jalan dan saluran yang sudah dibuat infrastruktur ini agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.
Di sini kan tembakau kan belum populer ya di Sukoharjo, termasuk belum tanaman populer dibanding padi dan sebagainya. Kenapa alasannya memilih tembakau ini apa, Pak? Hasilnya lebih menguntungkan tembakau daripada padi. Kalau tembakau itu padi sekali, terus tembakau itu yang hasil hari ini itu yang saya tanam sama teman-teman itu per patok dapat 7 ton sampai 7,5 ton. Itu per kilonya tuh 2.000. Jadi setiap patok mendapatkan 14 juta lebih. Nah, itu kalau padi kan paling 5 juta, 6 juta, nah, itu kan cuma 12 juta. Jadi kan sangat menguntungkan tembakau daripada padi. Terus jagung sekali kalau bisa jagung, terus dilanjutkan jagung sayur, itu kan bisa 3 kali sama-sama temennya gitu. Pak, terus kemarin kan ada pembangunan akses jalan ya. Ini sejauh mana dampak dari para petani terutama tembakau, Pak, dengan pembangunan kemarin jalan itu? Kita ucapkan terima kasih sama pemerintah. Udah dibangun beberapa jalan dia ke sawah sama talut. Itu dari pemerintah kita dibangunkan tiap tahun. Setelah jalan talut itu kita sangat menguntungkan sekali. Karena di daerah pondok itu tanahnya berpasir. Kalau tidak ada saluran air yang bagus atau jalan yang bagus, kita juga kebingungan, Pak. Terus terang kalau dengan adanya saluran air yang bagus dari pemerintah, kita sangat diuntungkan sekali. Air bisa sampai dari daleman sampai sini lancar gitu, Pak. Bu, gimana Bu perkembangan untuk petani tembakau terutama di masa pandemi dan ini musim ini, kendala yang dihadapi dari petani apa dan solusinya apa? Kalau budidaya tembakau yang dikeluhkan oleh petani yaitu banyaknya curah hujan untuk musim saat ini, dan itu salah satu solusinya dengan drainase yang baik gitu, karena kalau terlalu banyak air itu akan menjadi busuk tembakaunya. Kualitas tembakau ya. Kalau kualitas untuk di sini sendiri seperti apa? Kualitasnya baik, nanti kita jualnya dalam bentuk basah, Pak. Basah ya. Ya Pak, mengatasi kesulitan petani kemarin salah satunya pupuk. Seperti apa langkah yang dilakukan dari terutama dari dinas, seperti apa Pak? Ya, untuk dalam rangka meningkatkan produksi tembakau memang tentunya ada juga masalah atau mungkin kendala, tapi untuk masalah pupuk ini bisa kita atasi, kita tanggulangi karena untuk pupuk bersubsidi kan jumlahnya terbatas, sehingga kekurangannya bisa ditambah dengan pupuk yang non subsidi. Di samping itu juga dari pemerintah memberikan bantuan khusus untuk tembakau, itu ada pupuk klor, rendah klor Pak ya, itu sehingga KNO3 itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas Pak, kualitas tembakonya. Sehingga untuk tembakau pondok ini segi kualitas cukup baik, cukup bagus. Hanya mungkin kalau curah hujan tinggi ya mungkin kualitas agak menurun sedikit, tapi secara umum kualitasnya cukup mengembirakan bersihnya. Ya, tanggapan sedikit Pak terkait bantuan jalan ya untuk akses petani yang cor-coran itu seperti apa Pak tanggapannya Pak? Ya, untuk jalan usaha tani itu tentunya mendukung sekali untuk akses Pak, akses kegiatan usaha tani terutama untuk mengangkut produksi tembakau, untuk mengangkut pupuk dan untuk lalu lintas petani, sehingga betul-betul bermanfaat dirasakan oleh petani Pak untuk jalan usaha tani ini.